Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia selalu Bapak Ibu yang hadir pada workshop pada hari ini. Pertama-tama, maaf, saya tidak bisa hadir langsung di tempat yang sebenarnya menarik dan sangat tentunya sangat memberikan kebahagiaan bagi kita semua kalau kita bisa hadir bersama secara offline ya di Hotel Amoroso Grande di Bekasi. Namun demikian, karena masih ada penugasan yang tadi saya baru sempat tiba di Jakarta sehingga saya tidak bisa hadir secara langsung. Insya Allah dengan melalui online ini minimal sudah bisa memberikan tadi menjawab rasa keingintahuan dari seluruh stakeholder, khususnya adik-adik yang terkait dengan karir ya, karir artinya masa depan dari adik-adik yang akan melaksanakan kegiatan baik sedang perkuliahan maupun nanti ketika lulus mau kemana akan bergerak. Saya mulai saja dari keynote speech yang diminta kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat selalu. Yang saya hormati Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau yang mewakili, saya tadi Bu Fitriah hadir. Yang saya hormati Vice President Human Resources Management PT Teladan Prima Agro Tbk, Pak Sultarto Hadi. Yang saya hormati Senior Vice President Innovation and Agritech PT Astra Agro Lestari Tbk, Bapak Muhammad Buruh. Yang saya hormati Direktur PT Hai Indonesia, Pak Danang. Yang saya hormati Direktur PT Daya Guna Lestari, ya, dan juga Bapak Ibu narasumber serta hadirin yang bisa hadir secara offline di Hotel Amoroso Grande Bekasi, dan tentunya Bapak Ibu adik-adik sekalian yang saya hormati, mahasiswa yang mungkin sekarang masih berkuliah di seluruh lembaga perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang bisa bergabung pada siang ini. Saya menyampaikan selamat siang dan salam bahagia pada siang hari ini atas segala nikmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Kita bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka, baik yang secara offline maupun online, dalam rangka untuk mengikuti acara workshop seminar atau workshop karir industri sawit yang diselenggarakan oleh Media Hai Sawit Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Media Hai Sawit Indonesia atas undangan disampaikan jauh hari kepada kami, dan kami juga mengapresiasi dengan adanya Hai Sawit Indonesia ini tentunya semakin memperbanyak stakeholder yang berkaitan dengan industri sawit, tentunya dari berbagai perspektif yang akan digelutinya. Tadi beberapa agenda Pak Direktur Hai Sawit juga ada menyampaikan. Dan tidak lupa Bapak Ibu, saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah maupun kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang berbahagia, pertama-tama tentunya saya mengucapkan rasa syukur dan kebanggaan atas menyampaikan selamat kepada Media Hai Sawit Indonesia, yang saya juga Pak Direktur Media Hai Sawit Indonesia, saya juga kemarin sempat bertanya, apa itu Hai Sawit Indonesia, karena saya juga baru mendengar ya, atau mungkin sudah berkiprah, namun saya belum terupdate dari segala aktivitas yang dilaksanakan oleh Hai Sawit Indonesia. Sehingga salam kenal, salam jumpa, baik seluruh peserta maupun juga khususnya para sumber yang mungkin selama ini kita belum sempat jumpa secara offline. Saya berharap dengan adanya pelaksanaan workshop ini tentunya bisa dihasilkan suatu pengetahuan, hasil diskusi, dan juga tentunya rekomendasi yang nanti minimal bisa diperoleh adik-adik kita yang sekarang sedang melaksanakan kuliah ya di berbagai program studi, dan yang hari ini bisa hadir
saya lihat ada sekitar hampir 500 peserta secara online maupun offline. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, berarti animo adik-adik kita ini sangat luar biasa berkaitan dengan karir sawit Indonesia nantinya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelapa sawit kita merupakan salah satu komoditas perkebunan yang diunggulkan, yang merupakan salah satu dari 16 komoditas unggulan perkebunan. Ya, kita di Dijen Perkebunan mendapat amanah untuk membina kurang lebih sekitar 140 komoditas perkebunan, dan tentunya dengan jumlah yang tidak sedikit ini tentu akan sangat menyita energi, pikiran, dan tentunya perhatian kita. Oleh karena itu, Dijen Perkebunan telah melaksanakan identifikasi dan melakukan penyusunan skala prioritas dalam penanganannya. Dari 140 tersebut, perkebunan sudah menetapkan ada sekitar 20 komoditas unggulan perkebunan yang menjadi perhatian utama. Bukan berarti 120 lainnya diabaikan, namun kita perlu prioritas perhatian dan juga kebijakan menyangkut 16 komoditas utama ini, yang salah satu unggulannya adalah komoditas kelapa sawit. Ya. Bahwa dari manfaat kelapa sawit ini tidak hanya yang kita kenal sehari sebagai produk minyak goreng yang mungkin familiar, tapi juga sebenarnya mempunyai produk turunan yang tidak sedikit ya. Artinya banyak sekali, bahkan Indonesia sebenarnya masih mempunyai peluang dalam hilirisasi produk sawit kita. Produk hilirisasi sangat-sangat banyak ya. Antara lain sebagai penghasil untuk minyak makan yang kita ketahui bersama mendominasi produk dari kelapa sawit ini. Kemudian untuk minyak industri, kemudian kalau adik-adik Bapak sekalian dengan biodiesel familiar, itulah bagian dari peran kelapa sawit kita ya, yang merupakan sekarang sebagai bahan bakar yang mampu untuk mengurangi ketergantungan kita kepada bahan bakar fosil. Ya. Kemudian juga sawit kita memiliki produk turunan seperti untuk produk kosmetik, kemudian kesehatan, dan juga berbagai produk lainnya yang kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga kita, Malaysia. Ya. Mereka sudah banyak bisa menghasilkan produk turunan yang lebih dari 100 jenis. Nah, berdasarkan statistik perkebunan, luas kelapa sawit kita saat ini mencapai kurang lebih sekitar 16.833.985 hektar atau 16,8 juta hektar, ya, di mana dari 16,8 juta tersebut 42% lain ya, atau diantaranya merupakan perkebunan rakyat ya, yang dikelola oleh rakyat ya, kemudian sisanya 58 terdiri dari perkebunan swasta dan juga perkebunan negara. Nah, ini dari status pengelolaannya ada 3 kelompok besar yang melaksanakannya, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan negara. Kemudian pada tahun 2018 dari data yang disampaikan oleh Bappenas, Bapak Ibu adik sekalian, yang terkait dengan tenaga kerja di industri kelapa sawit yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, kurang lebih mencapai hampir 16,2 juta. Ya. Tidak sedikit ini, 16,2 juta yang terkait dengan aktivitas di kelapa sawit kita, baik dari hulu hingga hilir. Ya. Dengan rincian kurang lebih sekitar 4,2 juta tenaga kerja itu secara langsung, artinya yang berkaitan dengan langsung di komoditas sawitnya, baik di aspek penyediaan benihnya, kemudian di budidayanya, hingga di pabrik pengolahnya, dan kemudian ada tenaga kerja yang tidak langsung, kurang lebih sekitar 12 juta itu berada di tataran permarketing, kemudian promotion, dan lain-lain yang ditata kelola pemasaran berkaitan dengan produk kelapa sawit. Nah, kemudian pada tahun 2023 ini, data yang ada dengan kami bahwa jumlah tenaga kerja yang terlibat pada industri kelapa sawit terus bertambah. Nah, berdasarkan statistik, bahwa tahun 2003 ini jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat di pengelolaan perkebunan di sektor hulu
mencapai kurang lebih 4,5 juta. Artinya peningkatan yang luar biasa. Ini baru di tataran hulunya, ya, di aspek budidaya, pertanian, dan juga pengolahan. Belum lagi ditambah lagi bila kita melihat jumlah tenaga kerja yang terkait, yang terlibat di industri hilir kelapa sawit. Tentunya dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja ini tentunya akan sangat menentukan bagaimana kita menyiapkan tenaga SDM kita dalam mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin maju. Nah, tentunya pula bahwa industri sawit yang mulai berkembang itu juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga handal yang akan nanti diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dari perusahaannya. Bapak, Ibu, hadirin, saudara sekalian yang saya hormati, kita ketahui Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia dan menunjukkan betapa semakin pesatnya pertumbuhan industri sawit di Indonesia menjadikan Indonesia semakin penting di dunia. Ya. Kita semua melihat bahwa peran komunitas sawit ini sangat luar biasa. Belum ada satu komunitas lain pun selain sawit yang mempunyai produktivitas yang seefisien sawit, ya, seperti bunga matahari, kedelai, ya, yang dikembangkan oleh negara-negara tetangga kita atau di Asia, Eropa, dan sebagainya, belum ada yang menyaingi, sehingga ini menjadi satu keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai wilayah terbentang dari Aceh Papua yang sangat cocok dalam pengembangan kelapa sawit kita. Dan juga kita ketahui sekarang isu energi juga sedang gencar-gencar disuarakan, di mana kita diharapkan dalam kehidupan ini sudah mulai meninggalkan tata kelola yang bisa merusak lingkungan. Artinya seluruh kegiatan aktivitas kita sekarang bagaimana dikaitkan dengan peran kita, apakah aktivitas kita mendukung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dengan meningkatnya kehidupan yang ada, kemudian tadi tuntutan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, artinya sekarang ini kebutuhan akan energi dan pangan dunia juga akan terus mengalami peningkatan. Kita ketahui semakin hari semakin berkurang kesediaan bahan baku energi yang tidak terbarukan atau yang berasal dari fosil, sehingga kelapa sawit yang mempunyai peran yang sangat penting, yang strategis, yang punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber energi. Ya, sehingga nanti ketergantungan kita kepada bahan bakar yang fosil juga semakin lama semakin kita kurangi. Nah, tidak hanya sebagai bahan bakar energi, kelapa sawit juga tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ya. Minyak goreng yang merupakan produk turunan olahan CPO menjadi salah satu bahan pokok untuk masyarakat Indonesia. Ya, permintaan akan minyak goreng terus semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang saat ini kurang lebih mencapai sekitar 280 juta. Ya, dan diperkirakan dalam 2-3 tahun ke depan akan mencapai 285 atau 90 juta, mencapai hampir 300 juta, merupakan satu populasi yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Kita sekarang berada di 4 negara besar dengan populasi terbanyak di dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin sekalian dan adik-adik yang saya cintai, saat ini Indonesia telah berhasil menjadi negara produsen minyak sawit sekaligus produsen minyak nabati terbesar di dunia. Namun, kami sampaikan tadi, tantangan juga semakin besar dihadapi. Ya. Seperti kata pepatah bahwa semakin tinggi pohon, tentunya semakin kencang angin bertiup dan menerpa. Nah, beberapa tantangan tersebut antara lain adalah tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, kemudian pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, terjadinya perubahan iklim global yang kita ketahui akhir-akhir ini kita menghadapi fenomena El Nino dan La Nina, ya, perubahan iklim yang mendadak yang tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi. Ya, kemudian kendala terkait masih terbatasnya kemampuan sistem pertanian nasional yang belum tertata dengan baik. Kemudian masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani, penyuluh, SDM-nya, serta masih kita melihat adanya kurang optimalnya, harmonisnya koordinasi kerja antar stakeholder, ya, baik swasta, pemerintah, ya, perguruan tinggi, lembaga penelitian yang tentunya masih memerlukan peningkatan perbaikan ke depannya.
Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita harus menyiapkan SDM kita yang tangguh, yang kuat, yang mampu bersaing dengan tantangan yang sedemikian berat. Kita ketahui bahwa saat ini perkembangan industri sawit tadi tentunya membutuhkan kompetensi dari SDM yang memiliki keunggulan dibanding dengan tenaga kerja lain. Nah, ini menjadi peluang bagi kita bagaimana kita harus menyiapkan SDM kita dalam menuju Indonesia emas yang kita harapkan nanti akan kita bisa wujudkan di tahun 2045 seiring dengan tahun emas Indonesia yang ke-100 ya, ulang tahun yang Indonesia yang ke-100. Nah, sudah menjadi tugas kita tentunya Bapak Ibu yang kita perlu kita siapkan bagaimana kita harus betul-betul menyiapkan generasi muda kita dalam rangka untuk bisa mewujudkan SDM yang kualitatif, yang berkualitas tinggi, yang mempunyai daya saing, yang mempunyai tambah. Kita sangat-sangat harus berhati-hati dengan negara-negara lain yang menjadi pesaing kita, bahkan yang semula kita ketahui negara terbesar sawit hanya di Indonesia dan Malaysia, namun sekarang sudah beberapa negara Afrika, Asia juga sudah mulai mengembangkan sawitnya. Tentunya menjadi perhatian kita, jangan sampai kita tertinggal, terlena dengan keunggulan ini, tapi kita akan terlupakan bagaimana kita menyiapkan Indonesia dengan kelautan sawit yang selama ini menjadi andalan dan tulang punggung perekonomian nasional. Nah, dan untuk itu, dalam rangka untuk menyiapkan generasi yang berkualitas, tentunya dunia pendidikan ya dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan SDM, khususnya di industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Ya, kalau kita bicara sawit, kita tidak hanya bisa berbicara di hilir saja atau di hulu saja, namun demikian satu kesatuan yang harus kita bangun tata kelolanya. Ya. Bapak Ibu hadirin, saudara, adik-adik yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit merupakan program yang sangat penting dalam mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia tersebut merupakan satu program yang menjadi fokus di Dijen Perkebunan dan dengan tentunya Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit atau yang kita biasa familiar dengan BPDPKS. Di samping ada program-program lain yang juga perlu kita perhatikan. Ya, kita ketahui dalam program sawit ini ada 4 program yang dikembangkan dan pendanaannya berbasis pendanaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Kelapa Sawit kita atau BPDPKS. Yang pertama adalah peremajaan sawit rakyat. Ya, kita ketahui dari 16,8 juta hektar kelapa sawit kita tadi, saya sampaikan 6,8 merupakan perkebunan rakyat. Dan dari 6,8 juta hektar tersebut, Bapak Ibu, adik sekalian, ada sekitar 2,8 juta lahan sawit rakyat yang sudah masuk kategori harus diremajakan. Sudah tanaman tua dan tidak menghasilkan dan sudah menunjukkan tren penurunan produksi. Sehingga itulah yang harus kita dorong untuk kegiatan-kegiatan peremajaan menggantikan tanaman-tanaman yang tua yang tidak produktif dengan tanaman yang baru, yang unggul, yang akan bisa meningkatkan produksi. Kegiatan yang kedua berkaitan dengan kelapa sawit berkelanjutan, yang kedua adalah kegiatan sarana-prasarana. Dalam kegiatan ini yang terlibat atau terdiri dari kegiatan peningkatan produktivitas kelapa sawit kita ya, melalui optimalisasi pemeliharaan, pemberian pupuk dan pengendalian penyakit. Kemudian juga kita mendorong kegiatan peningkatan kualitas dari pengolahan pemasaran. Ya, kita bangun nanti sarana-sarana pengolahan untuk produk dari turunan sawit. Kemudian kita juga mendukung dari pembangunan infrastruktur dalam rangka perbaikan infrastruktur di lingkungan kelapa sawit, apa itu jalan usaha tani, kemudian produksi, ya, dalam rangka untuk mendukung tata kelola dari pasar, rantai pasar. Dan yang ketiga, kegiatan berkaitan dengan SDM yang kebetulan saya sebagai Direktur Perlindungan Perkebunan mendapat amanah untuk sebagai pengelola kegiatan SDM, pengembangan SDM, yang tadi pendananya bekerjasama dengan BPDPKS. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah kegiatan lead banknya kelapa sawit. Artinya kita ada kegiatan yang melakukan kajian pengembangan untuk menghasilkan teknologi baik teknologi di hulu, di
perbenihannya, penyediaan benihnya, kemudian di budidayanya, di pengendaliannya, di pengolahan dan pemasaran hingga pada produksi hilir. Nah, dari 4 rangkaian tersebut, hari ini mungkin saya akan hanya fokus kepada satu, yaitu kegiatan SDM, di mana Dirjen Perkebunan mendapat amanah untuk menyiapkan generasi muda kita menuju Indonesia Emas. Nah, kemudian kalau kita bicara dari SDM ini Bapak Ibu, bahwa sejak tahun 2015-16 ketika BPDPS dibentuk, sebenarnya sudah dimulai dengan pengembangan SDM, ya, baik itu dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan secara formal melalui pendidikan perguruan tinggi, ya, lembaga pendidikan tinggi. Juga kita lakukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan ya, bimbingan teknis ya, kepada para petani, keluarga petani, kemudian dari pekerja dan sebagainya untuk dapat mendukung perbaikan tata kelola. Ya, tata kelola tidak hanya sekedar pada aspek teknis, tapi juga non teknis seperti manajemen dan sebagainya. Ya. Kemudian, Bapak yang saya hormati, pada tahun 2021, Dirjen Perkebunan mendapatkan kesempatan bekerjasama dengan BPDPKS untuk melakukan perencanaan dan juga pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM. Ya, jadi kalau di BPDPKS dibentuk mulai tahun 2015-16, Dirjen Perkebunan baru mulai terlibat dalam rangka pengembangan SDM BPDPKS ini mulai tahun 2021. Jadi tahun ini merupakan tahun keempat kerjasama kami dengan BPDPKS. Terima kasih Bu BPDPKS, Bu Fitria. Kerjasama yang luar biasa. Kita mewujudkan perbaikan generasi kita. Sekarang ini kami masih berfokus pada 2 kegiatan utama dari pengembangan SDM, yaitu kegiatan untuk pendidikan beasiswa, dan yang kedua adalah pelatihan atau bimbingan teknis. Sebenarnya masih ada 2 kegiatan lain, yaitu pendampingan dan penyuluhan. Insya Allah tahun ini kami juga akan garap dalam rangka untuk menjamin bahwa aktivitas di lapangan itu sesuai dengan good agricultural practices, good manufacturing practices, dan juga dalam rangka pembinaan kepada petani, mendampingi petani untuk mengelola kebun sawitnya dengan baik dan benar. Ya. Dari tahun 2021 untuk pendidikan beasiswa terutama, kita sudah melulus atau menerima memberi kesempatan adik-adik yang selama ini belum dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Kita berikan sekitar 660 orang kesempatan kepada adik-adik untuk mengikuti beasiswa dari 2001. Kemudian 2022 kita sudah memberikan kesempatan buka peluang untuk meningkat menjadi 1.000 calon peserta untuk beasiswa. Tahun 2023 kemarin kami sudah memberikan peluang kesempatan untuk beasiswa untuk kepada 2.000 adik-adik kita di perguruan tinggi yang tersebar di wilayah kita Indonesia. Dan tahun ini, tahun 2024 ini, kami akan membuka peluang kesempatan sebanyak 4.000 calon peserta mahasiswa. Nah, tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Direktur HSR Indonesia bahwa sangat ditunggu-tunggu, bahkan ada yang belum tahu apa itu program sawit dan program BPSDM berkaitan dengan beasiswa. Nah, ini kami sekarang sedang menyiapkan perangkatnya untuk melaksanakan seleksi. Insya Allah nanti kami juga dibantu oleh media sawit Indonesia ini, Hai Sawit ini, untuk nanti bisa diberikan dibantu untuk menggencarkan sosialisasi program kita. Jadi tahun 2024 ini ya kami akan membuka peluang 3.000 ya mahasiswa yang akan nanti kita rekrut, dan diharapkan nanti akan ada sekitar 23 atau 25 perguruan tinggi yang sudah siap untuk mendidik adik-adik ya. Dengan jumlah program studinya kurang lebih sekitar 45 program studi ya, yang terdiri dari 5 jenjang, ada yang D1, D2, D3, D4, dan S1 sesuai pilihan. Ya, kita membuka 5 jenjang yang terbuka, silakan adik-adik yang hari ini hadir, ini kesempatan nanti silakan ikuti perkembangan. Ya. Rencana nanti akan kami buka pengumumannya dan seleksinya itu pada bulan April. Ya. Nanti Pak Direktur Hai Sawit Indonesia, mohon kita nanti bisa saling bersinergi. Kami akan libatkan juga media-media yang berkaitan dengan sawit, dengan dinas-dinas perkebunan, dengan perguruan tinggi, kemudian dengan perusahaan sawit, dan juga asosiasi kelembagaan yang terlibat di dalamnya untuk sama-sama mensukseskan program ini. Adapun sasaran menerima dari beasiswa ini adalah
para kebun itu sendiri, dari para kebun kelapa sawit yang masih memungkinkan atau mempunyai kriteria yang masih bisa kita dorong untuk meningkatkan kemampuannya, ya, kita beri kesempatan. Kemudian juga kita berikan kesempatan tidak hanya pekebun yang diberikan beasiswa, tapi juga keluarga sawit, keluarga pekebun, ya, bisa anak, istri atau suami. Kemudian juga para pekerja yang bergerak di bidang kelapa sawit, kemudian keluarga dari pekerja kelapa sawit, kemudian pengurus kelembagaan di bidang kelapa sawit, dan serta juga ASN atau pegawai negeri yang menangani kelapa sawit. Kami berikan kesempatan, terbuka semua untuk Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kita sampaikan, untuk tahun 2024 yang lalu, dari kesempatan 2.000 orang untuk bisa diterima, kami mendapatkan pendaftaran kurang lebih sekitar 14.000 peserta. Luar biasa, animonya 14.000, kami hanya mampu memberikan peluang kesempatan sebanyak 2.000. Nah, tahun ini kami buka di 3.000, kami tingkatkan setiap tahun, ya, karena animo yang luar biasa, dan juga kita melihat prospek dari lulusan juga sangat menggembirakan. Bahkan untuk D1 saja, baru 1 semester dimulai sudah hampir habis dibutuhkan di seluruh perusahaan perkebunan. Nah, ini tentunya satu tantangan yang perlu kita betul-betul sikapi. Dan juga kami juga berharap, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Direktur Danang, bahwa di samping juga nanti para lulusan ini bekerja di perusahaan, kami juga diharapkan mampu juga menjadi pembina petani, pendamping petani, untuk bagaimana petani perkebunan rakyat ini bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, meningkat lagi. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran direksi dari Hai Sawit Indonesia telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan beberapa hal poin yang berkaitan dengan SDM sawit, ya. Ini berkaitan baru bicara dari sisi pendidikan formal. Tadi kita juga membuka peluang untuk memberikan peningkatan kapasitas melalui non formal, yaitu pelatihan. Yang tahun ini insya Allah kita akan melatih sebanyak 10.000, ya. Mudah-mudahan juga seluruh pelaku stakeholder sawit yang terlibat bisa juga memanfaatkan. Kami ingin tidak hanya baik beasiswa maupun dengan pelatihan nanti, seluruh aktivitas ini mohon kami dukungan sepenuhnya. Kami ingin memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi stakeholder untuk terlibat dalam pengembangan mewujudkan SDM yang berkualitas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Demikian yang kami sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, ada di sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai. Mari kita gunakan kesempatan kita di menuju Indonesia Emas ini, kita wujudkan SDM yang handal, yang mampu bersaing di segala sektor, dengan mempunyai integritas, kemudian komitmen, dan tentunya loyalitas dalam kita mengelola sawit kita menuju pengembangan sawit yang berlanjutan. Lagi saya terima kasih kepada Hai Sawit Indonesia. Semoga harapan saya workshop ini tidak sekedar workshop, Bapak Ibu, tapi akan memberikan hasil, kesimpulan, dan rekomendasi yang nyata bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Demikian saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Semata-mata saya ingin menggugah, memberikan semangat bagi stakeholder sawit, bagaimana kita membangun perbaikan tata kelola sawit kita menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, memberikan ridho dan barokahnya pada kita sekalian. Selamat dan sukses untuk workshop, dan kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.